Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Faizatul Lutfia Yasmin dari SD Negeri 2 Dengkol, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya pada aksi nyata kurikulum merdeka pada topik mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum lebih jauh, kita ingat dulu apa itu kurikulum. Menurut Sujiarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1-19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai pengalaman belajar siswa. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum bisa dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kurikulum sendiri diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pelaksanaan pembelajaran tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Bapak Ibu guru hebat, secara umum komponen kurikulum ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogik. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Secara umum, peran dan fungsi kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid, yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya kita masuk pada topik inti. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dinamis, berkembang, menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Dunia pendidikan juga sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum berpihak pada siswa sangat diperlukan. Lalu, bagaimana cara mengubahnya? Yaitu, kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi dengan maksimal. Berikut beberapa cara kolaborasi antar elemen pendidikan. Yang pertama, guru terus belajar dan memfasilitasi pembelajaran. Orang tua terus memahami perkembangan kebutuhan peserta didik. Dan yang penting, begitu juga pemerintah, daerah dan pusat harus mendukungnya penuh. Nah, semua yang bergerak di bidang pendidikan harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai tujuan yang maksimal. Terima kasih Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.